Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guna Maitri dengan NPM 2041003 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang analisis situasi untuk pemasaran digital. Analisis situasi untuk pemasaran digital dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor di antaranya. 1. Lingkungan makro, terdiri atas 1. Faktor internasional ialah globalisasi industri, perkembangan pasar internasional, tumbuhnya jaringan global, pembentukan aliansi strategik global. 2. Faktor ekonomi ialah pengurangan biaya per unit, skala ekonomis, memanfaatkan pasokan dari negara yang biaya tenaga kerjanya rendah, optimisasi pemanfaatan teknologi, inflasi, tingkat suku bunga, GDP negara tertentu. 3. Faktor kendala hukum ialah hambatan tarif, undang-undang anti-monopoli, pajak, keputusan fair trade. 4. Faktor budaya ialah pengaruh budaya, perbedaan budaya, karakteristik daerah pemasaran internasional. 2. Teknologi, yang terbagi menjadi dua yaitu 1. Inovasi yang berupa revolusi teknologi informasi dan komunikasi, komputer personal, internet, WAP, intranet, HP, palmtop, mesin faksimili, modem, volume P, m-commerce, iPod, telepon genggam, dan sebagainya. 2. Tren yang berupa perubahan teknologi yang terus membaik pada tingkat eksponensial. 3. Organisasi, terbagi menjadi 3. 1. Masyarakat ialah opini publik. 2. Kendala moral yang berupa etika bisnis, etika komunikasi di perhotelan. 3. Kendala etika ialah etika dampak pariwisata pada industri kreatif. 4. Negara tertentu yang terdiri atas 1. Faktor ekonomi ialah pengaruh ekonomi negara tertentu terhadap bisnis, inflasi, tingkat suku bunga, GDP negara tertentu. 2. Kendala hukum ialah undang-undang yang mengendalikan industri dan bisnis perorangan. 3. Faktor budaya ialah karakteristik daerah pemasaran internasional, perbedaan budaya. Lingkungan pemasaran digital. Lingkungan pemasaran digital dapat dibagi menjadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro dibentuk oleh kebutuhan pelanggan dan bagaimana layanan yang diberikan kepada mereka melalui pesaing, perantara, dan pemasok yang berada pada bagian hulu pasar. Komponen lingkungan pemasaran digital mikro meliputi pasar, pesaing, perantara, pemasok, dan pelanggan. Lingkungan makro. Lingkungan makro dikenal sebagai lingkungan jarak jauh, menjelaskan tentang kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik bisnis pada wilayah suatu negara, maupun secara internasional. Faktor-faktor lingkungan makro dalam pemasaran digital meliputi kondisi ekonomi, perubahan peraturan, teknologi, masyarakat, politik, dan hukum. Memahami pelanggan di pasar digital. Dalam memahami pelanggan di pasar digital, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti segmen pelanggan, perantara pencarian, perantara, pemberi pengaruh, dan situs media atau penerbit, serta situs dan platform tujuan. 1. Segmentasi pelanggan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pelanggan setia yang pernah menjadi pelanggan perusahaan. 2. Perantara pencarian dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan produk atau layanan mereka melalui berbagai kanal digital seperti website, media sosial, email, iklan online, dan lain-lain. 3. Perantara, pemberi pengaruh, dan situs media atau penerbit dapat membantu perusahaan dalam membangun kehadiran yang kuat di platform-platform digital yang relevan. 4. Situs dan platform tujuan dapat membantu perusahaan dalam menjangkau target pasar dan memperluas market share mereka. Melalui media sosial dan platform online lainnya, bisnis dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan mereka dan membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Pilihan konsumen dan pengaruh digital. Dalam memahami pilihan konsumen dan pengaruh digital, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor di atas agar dapat mengoptimalkan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. 1. Karakteristik pelanggan, yang terbagi menjadi 2, yaitu
1. Variabel demografis ialah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. 2. Variabel psikografis dan perilaku ialah sikap, minat, kepribadian, gaya hidup, dan perilaku pembelian. 2. Persona konsumen. Persona konsumen adalah representasi fiktif dari pelanggan ideal yang didasarkan pada data dan penelitian yang dilakukan. Persona konsumen dapat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka, serta membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. 3. Proses pembelian. Proses pembelian meliputi 5 tahap, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, pembelian, dan penilaian. Media digital dapat mempengaruhi proses pembelian dengan memberikan informasi yang relevan dan membantu pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. Karakteristik pelanggan. Dalam memahami karakteristik pelanggan dalam pemasaran digital, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor di atas agar dapat mengoptimalkan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Karakter pelanggan era digital dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Pelanggan era digital berharap penjual atau penyedia jasa hanya menawarkan produk atau jasa yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. 2. Pelanggan era digital selalu ingin mencari informasi dan berinteraksi secara lebih mudah dan fleksibel, dimanapun dan kapanpun mereka mau. 3. Pelanggan era digital ingin terlibat dalam percakapan yang bermakna dengan penjual produk atau penyedia jasa. 4. Pelanggan era digital ingin dapat terhubung satu sama lain dan ingin agar pemikirannya diketahui oleh pelanggan lain, termasuk perusahaan penyedia produk atau jasanya. 5. Pelanggan era digital senang berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang berarti bagi mereka. Pesaing. Pesaing dalam pemasaran digital dapat berasal dari perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang serupa. Perusahaan perlu memahami pesaing mereka untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan membedakan diri dari pesaing. Pemasok. Pemasok dalam pemasaran digital dapat berasal dari perusahaan yang menyediakan bahan baku atau produk jadi yang akan dijual oleh perusahaan. Perusahaan perlu memahami pemasok mereka untuk dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan memastikan ketersediaan produk yang memadai. Struktur saluran baru. Struktur saluran baru dalam pemasaran digital dapat mencakup penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan teknologi digital lainnya untuk menjual produk atau layanan. Perusahaan perlu memahami struktur saluran baru untuk dapat memilih saluran yang tepat dan memaksimalkan penjualan produk atau layanan mereka. Model bisnis digital untuk e-commerce. Model bisnis digital untuk e-commerce dapat mencakup berbagai jenis, seperti business to consumer, B2C, business to business, B2B, dan lain-lain. Perusahaan perlu memahami model bisnis digital untuk e-commerce untuk dapat memilih model yang tepat dan memaksimalkan keuntungan dari penjualan produk atau layanan mereka.